Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika peserta didik dalam pendidikan Islam. Yang materinya itu ada, pertama itu pengertian dari etika, yang kedua itu ada apa itu peserta didik, yang ketiga itu etika peserta didik dalam mencari ilmunya, lalu keempat itu ada etika peserta didik terhadap guru, dan yang terakhir itu ada kewajiban dari peserta didiknya. Ya, baik. Pertama ini pengertian etika. Secara etimologi atau asal-usul dari kata etika ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos atau yang berarti watak atau watak kesusilaan atau adat istiadat. Nah, dalam kasus umum itu bahasa Indonesia itu Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika ini diartikan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak moral dan pengertian kebahasaan. Hal ini terlihat juga bahwa etika berhubungan dengan upaya menentukan tingkah laku manusia. Nah, lalu pengertian etika ini dilanjut dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut dia etika itu adalah ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan dalam hidup manusia. Nah, yang paling istimewa itu adalah mengenai gerak dari pikiran yang dapat merupakan pertimbangan dan perasaan yang sampai mengenai tujuannya, sehingga dapat merubahkan perbuatan. Nah, lalu peserta didik. Nah, peserta didik ini adalah komponen yang paling penting dalam pendidikan Islam. Nah, mereka ini merupakan subjek dan objek yang tidak ada dalam peserta. Jika tidak ada peserta didik, maka aktivitas pendidikan ini tidak akan terlaksana. Nah, dalam paradigma pendidikan Islam, peserta didik ini merupakan orang yang belum dewasa atau yang memiliki sejumlah potensi kemampuan dasar yang masih perlu dikembangkan. Di sini peserta didik merupakan makhluk Allah yang memiliki fitrah jasmani maupun rohani yang belum mencapai taraf kematangan, baik dari bentuk, ukuran, maupun pertimbangan pada bagian-bagian lainnya. Dan dari segi rohani ya, yang dia ini memiliki bakat, memiliki hendak, memiliki perasaan, pikiran yang dinamis dan perlu dikembangkan kembali. Lalu etika peserta didik dalam mencari ilmu. Yang pertama itu etika peserta didik dalam mencari ilmu ini dikhususkan agar peserta didik ini mendapatkan keridhaan dari Allah SWT dalam menuntut ilmunya. Nah, maka dari itu peserta didik harus mampu memahami etika yang harus dimilikinya, yaitu pertama itu peserta didik hendaknya senantiasa membersihkan hatinya sebelum menuntut ilmu. Yang kedua ini tujuan dari belajar itu hendaknya itu ditujukan untuk mengisi roh dengan berbagai sifat keutamaan yang baik. Yang kedua ini memiliki kemauan yang kuat untuk mencari dan menuntut ilmu di berbagai tempat, mau itu di tempat lingkungannya ataupun di luar. Nah, setiap peserta didik ini wajib menghormati pendidiknya atau guru-guru yang mengajarinya. Peserta didik yang terakhir itu peserta didik hendaknya belajar secara sungguh-sungguh dan tabah dan menerima apapun yang terjadi. Nah, etika peserta didik terhadap gurunya atau pendidiknya. Nah, hal ini dikhususkan agar pelaksanaan proses dan pendidikan Islam ini dapat mencapai tujuan yang diinginkannya. Nah, maka dari setiap pendidik hendaknya mempunyai etika. Ibu Tamimah memukakan jika etika yang harus dilakukan seorang murid terhadap gurunya dalam 4 hal. Pertama itu seorang murid ini hendak memiliki niat yang baik dalam menuntut ilmu, yaitu mengharapkan keridhaannya Allah. Nah, kedua ini seorang murid hendaknya mengetahui tentang cara-cara memuliakan gurunya serta berterima kasih kepadanya, dan karena orang yang hal ini dikarenakan orang yang tidak bersyukur pada manusia, maka dianggap tidak bersyukur juga kepada Allah, dan jika tidak mengambil haknya dan membantah pengetahuan yang dimiliki. Nah, ketiga ini seorang peserta didik atau pelajar itu hendaknya mau menerima setiap ilmu yang dia pakai itu ilmu yang baik. Nah, sepanjang ia mengetahui sumbernya, dan ia pun hendaknya jangan mengikatkan diri
hanya pada satu guru saja. Tidak bisa lebih dari 2 guru. Karena dalam akidah Islam ini seorang pelajar atau peserta didik harus mencari hakikat tanpa terikat pada satu kelompok perorangan, melainkan semata-mata mengikuti kehendak Rasulnya. Nah, pertama ini adalah langsung lanjut ini ada kewajiban peserta didik ya. Pertama itu belajar dengan niat ibadah dalam rangka takarruf pada Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga bisa dibilang kehidupan sehari-hari atau anak didik ini dituntut untuk mensucikan jiwanya dari akhlak yang rendah dan watak yang tercela. Yang kedua ini mengurangi kecenderungan pada duniawi dan dibandingkan ukhrawi. Maksud ukhrawi ini adalah akhirat. Nah, yang ketiga bersikap tawadu atau rendah hati, dengan caranya itu adalah dengan meninggalkan kepentingan pribadi dengan untuk urusan pendidikannya. Dan mungkin lebih baik itu di setengah-setengah. Yang keempat ini menjaga pikiran dan pertentangan yang timbul dari berbagai aliran. Nah, selanjutnya mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji ataupun yang terbaik, baik untuk itu di masalah akhirat ataupun di dunia. Nah, selanjutnya itu belajar dengan cara bertahap, dengan memulai pelajaran yang mudah menuju pelajaran yang sukar. Nah, selanjutnya itu belajar ilmu sampai tuntas untuk kemudian belajar lagi ilmu yang lainnya. Sehingga si anak didik ini memiliki spesifikasi ilmu yang pengetahuan itu secara mendalam. Sehingga tidak hanya setengah-setengah dalam belajarnya. Nah, selanjutnya itu yang ketujuh itu mengenal nilai-nilai ilmiah atas pengetahuan yang dipelajari. Nah, selanjutnya memprioritaskan ilmu dunia sebelum memasuki ilmu duniawi ataupun ilmu tentang akhirat. Nah, lalu mengenal nilai-nilai praktisisme bagi suatu ilmu pengetahuannya. Ya, yang dimaksud ilmu dari sini itu adalah ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan, baik itu untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Nah, yang terakhir ini adalah yang paling penting, itu anak didik harus tunduk pada nasihat pendidiknya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Jika ada yang ingin dipertanyakan di LMS, langsung tulis di kolom komentar ya.